di mana materi kami kebudayaan, perilaku, kesehatan, dan praktik penyembuhan. Antropologi kesehatan menempatkan pengalaman sakit dan penyembuhan dalam bingkai budaya. Bagaimana individu memahami tubuh, memilih pengobatan, dan mempercayai penyembuhan sangat dipengaruhi oleh norma sosial, nilai simbolis, serta sistem kepercayaan lokal. Yaitu antropologi kesehatan melihat bagaimana pengalaman sakit dan proses penyembuhan tidak hanya bersifat medis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya. Cara seseorang memahami tubuh, memilih pengobatan, dan mempercayai penyembuhan sangat ditentukan oleh norma sosial, nilai budaya, dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat. Sosialisasi kesehatan adalah proses di mana individu atau manusia belajar mengenal cara merawat tubuh, memahami konsep sehat dan sakit, serta mengetahui norma yang berlaku terkait kebersihan makanan dan pengobatan. Budaya tubuh adalah konstruksi sosial di dalam tubuh manusia, bagaimana tubuh itu dinilai, dikendalikan, dirawat, serta dimaknai. Contoh dalam masyarakat Asia termasuk Minangkabau, wanita pasca melahirkan harus dipulihkan. Jadi caranya itu dengan melalui pantangan pada makanan, dipijat, dan balur rempah yang biasa disebut dengan tradisi Balimau. Perilaku menjaga tubuh tidak hanya tentang biologis dan medis, tapi juga spiritual dan sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku pencarian pengobatan. Perilaku pencarian pengobatan merupakan proses sosial dan kognitif ketika individu menentukan cara untuk mengatasi penyakit yang dialaminya. Dalam proses ini, seseorang harus mengambil keputusan apakah akan mengobati diri sendiri, mencari bantuan ke dukun atau pengobatan tradisional, atau pergi ke tenaga medis seperti dokter. Pilihan tersebut tidak terjadi secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepercayaan, ketersediaan akses layanan kesehatan, gender, keadaan sosial, serta adanya stigma dalam masyarakat. Selain itu, menurut model Arthur Kleinman, sistem kesehatan terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor populer yang meliputi pengobatan mandiri di lingkungan keluarga, sektor flock yang melibatkan dukun atau tabib, dan sektor profesional yang mencakup tenaga medis seperti dokter dan perawat. Contohnya dalam masyarakat tertentu seperti di Bali, seorang yang mengalami gangguan sering kali lebih dahulu dibawa ke balian atau dukun spiritual karena dipercaya berkaitan dengan roh leluhur sebelum akhirnya dirujuk ke tenaga medis profesional. Peran dukun, tabib, dan tenaga kesehatan formal. Dalam banyak masyarakat, sistem kesehatan terdiri dari pluralisme medis, yaitu keberadaan berbagai jenis penyembuh yang hidup berdampingan. Dukun dan tabib dianggap punya kekuatan spiritual serta pengetahuan turun-temurun. Contohnya, yang pertama, dukun patah di Minang atau tabib rukyat di masyarakat urban. Yang kedua, tenaga kesehatan formal membawa sistem biomedis barat. Dan yang terakhir, ketegangan dan kerjasama antara penyembuh tradisional serta medis sering terjadi, tergantung konteks sosial dan kebijakan negara. Studi di NTT menunjukkan bahwa tenaga medis formal sering menghadapi dilema etika saat komunitas lebih mempercayai dukun beranak. Keempat, ritual dan simbol dalam penyembuhan. Ritual penyembuhan memainkan peran penting dalam pemaknaan sakit dan pemulihan moral. Yang pertama, penyembuhan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menyasar psikologis dan sosial. Yang kedua, ritual bisa berupa doa, nyanyian, tarian, mandi kembang, atau pengasapan. Yang ketiga, menurut Victor Turner, ritual adalah liminal space, tempat penderita dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke komunitas. Contoh tradisi Bataga Penghulu atau mandi safar bisa menjadi bagian dari pemulihan kesehatan kolektif.